Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wahyu Nugroho, dalam pembelajaran terpadu. Kali ini kita memasuki minggu kelima, di mana kita akan membahas terkait dengan kurikulum. Kenapa perlu mempelajari kurikulum? Karena kita ketika ingin mengaplikasikan pembelajaran terpadu, tentu harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Sebelum kita membahas kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, atau sekarang mengalami perubahan yang dinamakan kurikulum nasional, kita akan mempelajari sedikit sejarah terkait dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Kurikulum yang pertama yang ada di Indonesia adalah pada tahun 1947, di mana 2 tahun setelah Indonesia merdeka, Indonesia memiliki sebuah kurikulum yang dinamakan Leerplan. Saya kurang memahami bagaimana pengucapan dalam bahasa Belandanya, akan tetapi maknanya adalah perencanaan pembelajaran, di mana masih menggunakan kosakata Belanda. Mungkin pada saat itu masih banyak kekurangan sarana prasarana dan dukungan infrastruktur dan lain sebagainya dalam proses pendidikan dan implementasinya. Akan tapi merupakan tonggak sejarah bahwa Indonesia memiliki sebuah kurikulum yang pertama kali. Apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, kenapa di sini ada pendidikan tertentu? Karena kurikulum berbagai macam, dari mulai tujuan pendidikannya, tingkatannya, dan lain sebagainya. Sehingga di sini dikatakan sebagai untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum kita sudah mengalami banyak sekali perubahan, dari mulai awal kurikulum tahun 1947, 2 tahun setelah kemerdekaan, hingga saat ini. Teman-teman dapat melihat di modul, bisa download di LMS terkait dengan perubahan kurikulum yang ada. Pertanyaannya, kenapa kurikulum terus berganti? Teman-teman sudah mengalami sendiri ketika mulai dari sekolahan, mungkin SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Teman-teman mengalami perubahan-perubahan kurikulum. Nah, alasan terhadap perubahan kurikulum adalah yang pertama, penyesuaian terhadap perkembangan zaman, keadaan, kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat, kondisi bangsa dan negara, itu terus mengalami perubahan. Kita hidup tidak statis, tidak sama. Kehidupan beberapa tahun yang lalu dengan saat ini tidak sama tantangannya, kondisinya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, zaman terus berubah, teknologi terus berkembang, sehingga perlu proses penyesuaian kondisi yang ada dan lingkungan pendidikan dan kurikulum di dalamnya. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana ketika ada perubahan kurikulum diharapkan kompetensi, keterampilan, ataupun ilmu yang dimiliki oleh pembelajar, oleh pelajar peserta didik akan meningkat menyesuaikan perkembangan dan tuntutan zaman. Perubahan kurikulum juga mengakomodasi kebutuhan siswa. Misalkan ada perubahan yang membahas terkait dengan pengembangan minat dan bakat. Diwajibkan sekolah harus memiliki mengakomodasi di bidang seni, di bidang kesenian. Nah, itu merupakan salah satu kurikulum menuntut sekolah, lembaga pendidikan, guru, agar terus mengakomodasi kebutuhan para siswa. Kemudian yang lainnya adalah pemanfaatan sumber daya. Sumber daya apa yang ada? Misalkan saat ini perkembangan teknologi, ada sumber daya internet, sumber daya IT. Bagaimana IT diintegrasikan dalam proses pendidikan yang berjalan. Kemudian perkembangan global, keadaan global, dunia, itu juga turut mempengaruhi proses pendidikan yang ada. Sehingga kurikulum juga harus menyesuaikan keadaan tersebut. Kurikulum di Indonesia sudah mulai ada tahun 1947, kemudian berubah lagi di tahun 1952, kemudian ada kurikulum tahun 1964, kurikulum 68, kemudian 75, kemudian 84, tahun 1994, kemudian ada kurikulum KPK tahun 2004, ada kurikulum KTSP 2006, ada kurikulum 2013,
ada kurikulum merdeka tahun 2022. Nah, perubahan kurikulum tersebut merupakan adaptasi dari lembaga, dari pemerintah, mengubah kurikulum agar menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Baik, kita tidak akan membahas semua kurikulum yang ada, tapi kita akan membahas beberapa kurikulum saja, terutama kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum sebelumnya adalah kurikulum tematik, kurikulum 2013, dikenal dengan kurikulum tematik, di mana pembelajaran di SD berdasarkan tema. Nah, konsep ini mirip dengan pembelajaran terpadu atau merupakan bagian, tematik ini merupakan bagian dalam pembelajaran terpadu. Salah satu bentuk pembelajaran terpadu adalah menggunakan tema. Sehingga pembelajaran di SD berbasis tema. Ada satu tema besar tertentu yang kemudian akan dibahas dalam beberapa mata pelajaran. Sehingga dalam satu hari itu ada satu kesatuan tema pembahasan yang akan dibahas secara interdisipliner dari mulai mata pelajaran misalkan bahasa Indonesia, kemudian matematika, IPA, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika pandemi COVID-19 2019 mulai ada perubahan paradigma, kebutuhan, kondisi kesehatan yang harus diprioritaskan sehingga muncul mulai pembelajaran daring, pembelajaran online, yang mana ternyata pembelajaran ini mengakibatkan beberapa dampak negatif. Karena ketika pembelajaran online, masyarakat kita itu belum siap untuk belajar secara mandiri. Sedangkan dalam pembelajaran online harus dituntut kemandirian belajar, apalagi di tingkat sekolah dasar. Siswa SD harus belajar mandiri, tentu belum saatnya atau kondisi sosial budaya kita, culture kita belum bisa membiarkan siswa SD untuk belajar secara mandiri. Pada akhirnya adalah kemampuan masyarakat, kemampuan peserta didik, baik itu SD, SMP, dan SMA mengalami penurunan atau yang dikenal dengan learning loss, pembelajaran yang hilang. Misalkan peserta didik kelas 4 SD, di mana dia seharusnya memiliki kompetensi tertentu, penguasaan ilmu tertentu, memiliki kemampuan tertentu di tingkat kelas 4. Akan tetapi pada kenyataannya dia seperti anak kelas 2 SD atau anak kelas 1 SD. Dia masih terbatas dalam membaca. Dia masih belum bisa memahami teks singkat, kalimat sederhana, dan lain sebagainya. Belum bisa melakukan penjumlahan bilangan puluhan misalkan. Karena apa? Karena ada learning loss, pembelajaran yang hilang. Pembelajaran itu tentu telah disusun sesuai dengan kompetensinya, tingkatannya. Akan tapi ketika satu step ini hilang, dia tidak akan bisa mengikuti step selanjutnya. Contohnya, ketika pandemi, dia berada di kelas 1 SD, di mana basicnya adalah dia dapat menghitung 1 sampai 10, 1 sampai 50, bisa menulis angka, huruf, menulis namanya sendiri. Akan tapi itu dia tidak bisa lakukan karena pembelajaran secara daring. Ketika dia naik kelas 2, kelas 3, tentu materinya akan lebih berat lagi, sehingga dia tidak bisa mengikutinya. Pada akhirnya apa? Terjadinya fenomena learning loss ini. Pandemi memang menjadi musibah bersama. Seluruh dunia mengalami hal yang serupa. Akan tapi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu telah ditemukan learning loss atau terjadi krisis dalam pendidikan kita, sehingga perlu penyesuaian, perlu adaptasi kurikulum bagaimana untuk mengakomodasi keterlambatan, kehilangan pembelajaran di 2 tahun tersebut. Akhirnya muncul yang namanya kurikulum merdeka. Sebelum kurikulum merdeka ini, saat pandemi kita mengenal ada lagi namanya kurikulum darurat, di mana ada penyederhanaan. Saat terjadi perubahan kurikulum, ada penerapan kurikulum merdeka, pemerintah tidak memaksakan harus diterapkan untuk seluruh sekolah. Pemerintah memberikan kesempatan kepada sekolah yang siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Sehingga perlu adanya adaptasi beberapa tahun kemudian hingga setiap sekolah bisa untuk mengadopsi kurikulum merdeka ini. Dan di tahun ini
kurikulum di tahun ini 2024, pemerintah merubah namanya, mengubah diksinya menjadi kurikulum nasional. Karena kurikulum merdeka akan dilaksanakan untuk seluruh sekolah di seluruh Indonesia, sehingga dinamakan kurikulum nasional. Nah, ada 3 hal yang menjadi fokus utama adalah kurikulum merdeka. Yang pertama adalah materi esensial. Apa itu materi esensial? Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa materi ini merupakan materi inti yang harus dikuasai oleh siswa. Jika materi ini tidak dikuasai oleh siswa, tidak dimiliki oleh siswa, maka dia akan berdampak pada tingkatan selanjutnya. Yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibel di sini adalah guru berhak untuk merubah urutan materi. Guru harus menyesuaikan materi pembelajaran. Guru harus mengetahui kondisi siswa. Guru harus bisa mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang sering terjadi adalah guru berdasarkan textbook. Guru hanya melihat buku paket. Hari ini materinya apa, itu sebelumnya materinya apa. Contohnya biasanya hari kemarin kita berada di halaman 15, sekarang halaman 16. Silakan buka halaman 16 tanpa melihat kondisi siswanya, apakah sudah memahami atau belum. Tanpa melihat kondisi siswanya, apakah sudah siap untuk materi berikutnya atau tidak. Nah, fleksibilitas di sini guru memiliki peran yang sangat penting, sehingga guru bisa mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswanya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan karakter. Pengembangan karakter di kurikulum merdeka dikenal dengan nama P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana ingin menerapkan pelajar Pancasila atau nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Nah, sehingga dikenal dengan nama P5 ini. Oke, inti dari kurikulum merdeka yang paling utama perbedaannya adalah konsepnya. Di kurikulum sebelumnya, tingkatan siswa SD dibedakan menjadi tiap kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kompetensi masing-masing tiap tingkatan itu berbeda. Di kurikulum merdeka, kita mengenal namanya fase. Ada fase A, fase B, dan fase C. Nah, di SD terbagi menjadi 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Di PAUD, di sebelum masuk SD, namanya dikenal dengan fase pondasi. Mendasari kemampuan yang harus dimiliki atau memiliki pondasi untuk siap masuk ke tingkatan SD. Nah, di fase A, fase B, dan fase C ini merupakan satu tingkatan. Jadi sederhananya, jika di sebelumnya dibagi menjadi 6 tingkatan, di kurikulum merdeka ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Akan tetapi tidak menghilangkan kelasnya. Sehingga fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, setiap fase memiliki kompetensi, capaian pembelajaran yang dikenal namanya CP. CP tiap fasenya. CP di fase A itu harus selesai selama 2 tahun. Di tahun pertama kelas 1 dan tahun kedua. Misalkan ada 10 CP, capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Guru, tadi konsep di kurikulum merdeka adalah fleksibel. Guru bisa mendesain pembelajaran. Apakah di kelas 1 ini siswa harus menyelesaikan 5 capaian pembelajaran, sehingga 5 capaian pembelajaran lainnya diselesaikan di tahun berikutnya. Atau ketika siswa kita mungkin sedikit lambat dalam memahami materi, kita akan bisa menyesuaikan. Oke, di kelas 1 tahun pertama di fase A, siswa hanya cukup memahami atau menyelesaikan 3-4 fase saja, karena fokus pada pembelajaran pondasi mereka, belajar menulis, berhitung, membaca, atau membaca, menulis, berhitung yang dikenal dengan calistung. Karena apa? Karena tentu pada tahap-tahap berikutnya, fase berikutnya, dasar inilah yang menjadi fondasi mereka untuk dapat memahami materi-materi berikutnya. Nah, akan tetapi banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi.
Dengan alasan kurikulum merdeka, siswa harus naik kelas dan lain sebagainya, sehingga siswa asal dinaikkan saja. Guru memiliki peran penting dalam mengawasi tumbuh kembang anak. Membaca, menulis, berhitung merupakan kemampuan yang paling utama, sehingga bisa difokuskan di tahun pertama. Kemudian tahun berikutnya, tahun kedua, menyelesaikan capaian-capaian pembelajaran yang lebih tingginya, atau yang belum tercapainya. Nah, begitupun pada fase berikutnya, fase B, kelas 3 dan kelas 4, guru bisa mendesain CP ini, yang penting adalah selesai di 2 tahun tersebut, kelas 3 dan kelas 4. Fase C juga seperti itu, kelas 5 dan 6. Sehingga di sini guru memiliki fleksibilitas dalam memberikan materi. Diharapkan dalam pembelajaran fase ini, guru fokus pada kemampuan yang dimiliki siswa, sehingga tidak diburu-buru, tidak dikejar-kejar oleh buku, oleh kurikulum, oleh materi. Yang diharapkan adalah materi dikuasai dan dipahami oleh siswa. Siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapannya. Siswa memiliki fondasi yang kuat untuk masuk ke dalam tahapan berikutnya. Jadi tidak ada lagi guru ingin memberikan materi, yang penting tersampaikan. Oh, ternyata di bab 5 dan 6 belum selesai, sedangkan besok sudah mau ujian akhir semester. Yang penting disampaikan, paham tidak paham, terserah siswanya, tidak ada lagi. Tetapi fokus pada pemahaman. Jika memang pada semester ini hanya pada sampai 3 bab, bab 4 dan 5 belum, tidak apa-apa. Bab 4 dan 5-nya di semester berikutnya. Yang terpenting adalah CP ini dapat terselesaikan dalam fase tersebut, 2 tahun pembelajaran. Kemudian untuk pengembangan proyek profil pelajar Pancasila, kapan diterapkan pendidikan karakter ini, P5-nya? Nah, penerapan dalam P5 ini masuk dalam intrakurikuler, bukan ekstrakurikuler. Nah, kan ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Pembelajaran dalam P5, aplikasi P5 ini bukan dilaksanakan setelah selesai sekolah, bukan setelah pulang sekolah, akan tapi masuk dalam agenda jam pembelajaran. Nah, untuk P5 ini, waktunya itu diambil sekitar 20-30% dari JP mata pelajarannya. Total dalam setahun berapa jam pelajaran, kemudian dialokasikan 20%-nya untuk P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, sehingga proyek ini akan dibimbing langsung oleh guru di dalam kelas, di luar kelas, dalam jam pembelajaran. Implementasinya bisa dilaksanakan di akhir minggu, misalkan Senin sampai Kamis pembelajaran seperti biasa, kemudian hari Jumat full melaksanakan P5. Nah, tapi hitung lagi nanti jamnya berapa JP yang dibutuhkan, kemudian proyeknya seperti apa. Nah, proyeknya nanti bisa bebas menyesuaikan kondisi dan mengambil tema-tema tertentu dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang ada. Silakan teman-teman baca. Minimal ada 1 atau 2 proyek P5 dalam 1 semester. Nah, tidak satu hari membuat misalkan daur ulang sama plastik 1 hari selesai, tidak. Tetapi P5 ini didesain dari mulai awal sampai akhir, dari minggu pertama sampai minggu terakhir dalam semester tersebut, sehingga siswa memiliki pengetahuan utuh terkait dengan daur ulang sampah. Misalkan di minggu pertama terkait dengan pengertian kondisi lingkungan yang terlalu banyak sampahnya, kemudian bagaimana, sehingga proyek itu bukan 1 hari 2 hari, tapi proses yang lama. Ada perlu pemahaman siswa, ada permasalahan, bagaimana mencari solusi, sampai melaksanakan aksi. Nah, sehingga harus didesain profil pelajar Pancasila ini dengan baik, tidak asal yang penting bikin kerajinan dari botol plastik bekas, botol plastik yang bekas 1-2 hari selesai, enggak, tapi prosesnya agak panjang. Baik, pada modul teman-teman bisa melihat contoh CP-nya. Misalkan di sini pada fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 ada pada mata pelajaran matematika. Di fase A terdiri dari 5 elemen, meliputi bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis, dan data peluang. Contoh CP elemennya seperti ini.
Pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan, number sense, pada bilangan cacah sampai 100. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan. Nah, serta melakukan komposisi menyusun dan dekomposisi, mengurai bilangan. Itu satu kalimat. Jadi CP ini ada beberapa kalimat dalam CP tersebut, kita bisa memisah-misahkan. Yang paling mudah adalah dengan membaginya per kalimat. Sederhananya tadi yang saya baca adalah satu kalimat di CP fase A pada elemen bilangan. Siswa memahami bilangan cacah sampai 100. Nah, bagaimana kita sebagai guru dalam mengajarkan? Apakah bilangan 1 sampai 100 ini diajarkan di tahun pertama? Atau kita akan membaginya, misalkan tahun pertama hanya sampai angka 50, tahun kedua 51 sampai 100. Itu bisa saja terjadi. Atau kita mau langsung 1 sampai 100 di situ di tahun pertama, itu bisa. Ini merupakan fleksibilitas seorang guru bagaimana mendesain pembelajarannya. Jangan lagi menjadikan buku paket, menjadikan kitab suci, atau menjadi panduan paling utama. Karena apa? Karena yang menyusun buku paket itu merupakan orang Jawa misalkan. Itu dari industri penerbitan, yang mana yang menuliskan berada di Jawa. Kondisi perkembangan anaknya berbeda. Itu di bawah ke sini, misalkan kita di Kalimantan, di Palangkaraya. Mungkin kondisi kesiapan siswanya sedikit berbeda. Apalagi jika kita mengajar di daerah pedalaman, yang tentu sangat berbeda kondisi kesiapan siswanya. Tidak bisa kita samaratakan antara siswa di Jawa, di Palangkaraya, dan di daerah-daerah, terutama daerah pedalaman, daerah kabupaten, di desa-desa. Tentu guru harus memiliki empati. Guru harus bisa merasakan bagaimana kondisi siswanya, bisa detail mengetahui kemampuan siswanya, dan menyusun pembelajaran berdasarkan kemampuan siswanya. Nah, sehingga dalam mengenal bilangan cacah 1 sampai 100 bisa membagi menjadi 2 tahun. Yang terpenting adalah CP ini selesai selama satu fase tersebut. Fase A, kelas 1 dan kelas 2. Apakah dibagi, dipisah-pisahkan, itu tergantung dari gurunya. Misalkan nomor 1 sampai nomor 50 di tahun pertama. Kemudian kita bagi lagi. Di semester 1, siswa hanya dikenalkan 1 sampai 10. Kemudian dia harus bisa menuliskan, mengucapkan, menjumlahkan bilangan tersebut. Kemudian semester 2 masuk ke konsep bilangan puluhan misalkan. Sehingga pondasi semester 1 sudah kuat, masuk ke pondasi berikutnya bilangan puluhan, bilangan 10, 11 sampai 50 di semester 2-nya. Karena bisa ada nilai tempat tadi, menentukan nilai tempat, mana satuan, mana puluhan. Nah, itu merupakan cara-cara yang diberikan kebebasan oleh pemerintah kepada guru untuk mendesain kurikulum pembelajarannya. Dengan kurikulum merdeka, guru merdeka menentukan materi sesuai dengan tingkat perkembangannya. Baik, itu materi pertemuan minggu kelima terkait dengan kurikulum. Teman-teman pahami mengenai fase. Teman-teman silakan cari fase di SD itu apa saja, fase A, fase B, dan fase C. Isinya apa? CP tiap mata pelajarannya apa? Dan teman-teman harus memahami hal tersebut. Di minggu berikutnya, kita akan membahas terkait dengan ATP, alur tujuan pembelajaran. Karena kita akan mendesain, membreakdown lagi CP ini ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Terima kasih untuk materi dan atensinya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan. See you.